Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi. Salam sejahtera, semangat, semangat pagi senantiasa ya. Bapak Ibu, firman Tuhan yang ingin kita renungkan, saya akan share firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 31. Saya bacakan untuk kita semua. Judulnya saya buat adalah mengubah paradigma. Matius 14 ayat 22 sampai 31. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya, Bapak Ibu, saya percaya cerita ini seringkali kita dengar, dikhotbahkan ya saudaraku ya. Nah, tapi menarik sekali saya bahas kembali, menarik sekali karena begini nih ya. Di saat mereka mengalami badai, diombang-ambingkan katanya, Tuhan datang, tetapi yang mereka lihat adalah hantu. Menarik ini, saudaraku. Ya, mengapa kok sampai kalau kesulitan datang, persoalan datang, maka yang dilihat adalah hantu, kehancuran. Padahal dalam kasus mereka ini, ya, mereka melihat hantu, padahal Tuhan yang datang. Ya, Yesus yang berjalan di atas air. Ya, karena memang paradigma manusia pada umumnya adalah kalau dia aman semuanya, aman sejahtera sentosa, dia merasa ada penyertaan Tuhan. Sedangkan kalau dia menghadapi musibah, menghadapi persoalan, ada kesukaran, dia langsung melihat yang ada adalah hantu, setan. Ya, padahal jauh sekali antara hantu dan setan ya. Tuhan di satu sisi, satu lagi adalah iblis ya. Jauh sekali bedanya. Tetapi itulah yang terjadi. Nah, saya percaya ada cerita ini supaya kita belajar bahwa Tuhan kita ada di segala musim katanya, di segala situasi. Tuhan kita ada karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Pemazmur juga berkata, "Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Jadi seharusnya ya di segala keadaan kita harus mempercayai Allah kita ada bersama-sama dengan kita. Itu yang membuat ada jalan keluar. Kita melihat ketika Petrus belajar percaya, mengubah paradigmanya, dia belajar, Tuhan kalau Engkau itu, karena dia juga berpikiran, itu bukan Tuhan. Suruh aku datang. Dan itu yang membuat mukjizat terjadi atas hidupnya. Tanpa ada gelombang badai itu, Petrus tidak akan pernah berjalan di atas air. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Kalau kita
menghadapi situasi yang sulit, situasi yang sukar, persoalan banyak, maka jangan selalu melihatnya bahwa itu adalah suatu kehancuran. Sudah, ini bahaya ini. Ya, ada iblis, ada setan, ya. Tetapi sesungguhnya Tuhan izinkan gelombang terjadi supaya kita bisa melihat Dia, supaya kita bisa melihat Dia. Jangan melihat justru sebaliknya. Nah, saya menarik karena saya buat bukan saya yang buat ini kalau saya buka Google, Alkitab Google, ya, dari YLA, dari yayasan apa itu yang membuat softwarenya, ya. Perkataan Yesus itu seperti King James dibuat warna merah, ya. Jadi menarik, saudaraku. Jadi saya waktu copy, saya buat tetap warnanya sama, ya. Jadi ada 3 perkataan Yesus dalam perikop ini. Yang pertama adalah, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang kedua adalah perkataannya adalah, datanglah. Dan yang ketiga adalah, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi ini menjadi jawaban untuk mengubah kita, mengubah cara kita memandang kesulitan, ya, paradigma kita, supaya ketika kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang sukar, situasi yang berat, ya, keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan terjadi atas hidup kita. Nah, perkataan-perkataan Kristus itu, perkataan Yesus itu menjadi jawaban, cara supaya kita tidak melihat kehancuran, tidak melihat sesuatu yang datang adalah si jahat, tetapi kita bisa melihat mukjizat Tuhan yang luar biasa. Jadi mengapa bila ada badai yang dilihat adalah selalu hantu, padahal yang ada yang datang adalah Tuhan? Kenapa? Karena orang itu takut. Ketakutan menguasai hidupnya. Mari kita jangan takut. Yang kedua adalah, ya, banyakkan orang berusaha sendiri, mengandalkan dirinya sendiri. Melalui cerita ini, ya, kita belajar dan melalui perkataan Yesus, datanglah. Jadi datang kepada Yesus. Dan yang ketiga adalah, jangan bimbang, katanya, percaya. Yang membuat dia tidak melihat Allah yang datang kepada dia karena dia tidak percaya, tidak bimbang. Jadi 3 hal ini, perkataan Yesus itu menjadi solusi bagaimana supaya kita memandang kesulitan hidup kita, memandang persoalan yang berat itu, yang sukar itu, ya, yang tidak mungkin itu, ya, supaya kita melihatnya menjadi ringan, menjadi mudah, ya, menjadi sederhana, adalah dengan cara tidak takut. Ya, datang kepada Yesus. Percaya. Mari Bapak Ibu, melalui renungan pagi hari ini, kita ingat selalu, ya, Yesus, Tuhan kita, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi. Ia berkuasa dan Dia sangat mengasihi kita. Ketika badai, gelombang dalam kehidupanmu datang, ingatlah Tuhan kita ada. Dan bagi Dia tidak ada yang sukar. Itu adalah cara satu-satunya untuk kita bisa melihat mukjizat Tuhan yang luar biasa terjadi atas hidup kita. Jadi jangan takut, tetap datang kepada Tuhan dan percayai Allah kita, Allah yang sangat mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, saudara.